Hujan gerimis anjing dari sini jangan anjing yang pergi jangan dipikirin. Secara gambang kromong Iya. diambil dari dua nama alat musik. Yang mana? Gambang sama kromong. Enak banget tuh jawabannya lo. 40-an. Pernah dimainkan pertama kali dimainkan oleh kapiten dari Tiongkok ya. Iya. Itu di tahun 1936. 1736. Berarti dikit lagi buka puasa tuh ya. Iya. Sedikit itu juga daripada Warnanya gitu Prancis tempo. semua. Benar tempo ya, tempo bayar, tempo Iya. kagak. Hujan gerimis anjing dari sini jangan anjing yang pergi jangan dipikirin. Hujan gerimis anjing ikan lele ada kumisnya jangan menangis anjing. Kalau boleh cari gantinya. Mengapa hujan gerimis anjing pergi berlayar ke Tanjung Sini? Mengapa adik menangis anjing? Kalau emang jodoh gak kemana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai pantun ya lu Pak kita. Ya udah langsung kita pantun ya. Iya deh. Anak hukum beli sepatu. Cakep. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Gua doang yang enggak. Bagus banget main musik gambang kromongnya. Ketemu lagi di Menunggu Beduk Maghrib. Sabar, semua pasti ada waktunya. Nah, sekarang waktunya kita ngebahas gambang kromong nih. Ya, siapa yang nggak kenal dengan musik yang satu ini? Sudah menjadi musik yang mendunia bahkan. Bukan cuma ada di level nasional, tapi juga mendunia. Ya, berangkat dari budaya Betawi, tapi dikenal juga di mancanegara. Karena gambang kromong katanya pernah menjadi musik pembuka di event internasional. Pernah jadi musik pembuka apa dulu? Ada yang tahu nggak? Gambang kromong pernah jadi musik pembuka? Nggak ada yang tahu ya? Ada yang tahu kan? Nah, kita cari tahu ya. Coba nih, Bang Yogi sama Bang Abi harus tahu nih. Gambang kromong pernah dipakai di event internasional pasti ya. Nah, oke. Siapa yang mau bicara nih tentang musik gambang kromong? Ada yang tahu sejarah gambang kromong? Silakan. Ini bicara tentang apanya nih, Bang? Sejarahnya gambang Sejarahnya. kromong. Iya. Secara gambang kromong Iya. diambil dari dua nama alat musik. Yang mana? Gambang sama kromong. Enak banget tuh jawabannya lo. Tapi emang begitu. Iya. Jadi diambil dari dua nama alat musik, gambang sama kromong. Kromong. Iya, kalau gambang ini terdiri dari 18 bilah. 18 bilah bambu. Gambang. Kayu apa sih dulunya? Apa senokeling ya apa gimana? Ulin ya? Ulin, kayu ulin. Iya. 18 bilah. Berarti 18 nada ya? Enggak, cuma 5. 18 kayu. Tapi bukan 18 nada, bukan. Nadanya sama, apa 7 doang nadanya? Enggak, nadanya dia pentatonis. Oh, Enggak ada fa masih. Protagonis. Oh, pentatonis. Apa itu? Pentatonis itu adalah nada-nada apa tuh? Nada-nada miring ya, bukan? Cina, ada nada Cina. Tionghoa. Contoh. Nada pentatonis itu. Do, re, mi, sol lah, coba. Ya, Itu nada pentatonis. Iya, nggak ada 4 sama 7. Kalau nada yang normal tuh, yang do re mi fa sol si do tuh nada apa disebutnya? Diatonis. Diatonis. Oke. Kalau
Antagonis itu tuh yang jahat ya. Ya, jahat. Nih dia nih antagonis nih. Komen orang. Sejarah Gambang Kromong tadi dari musik Gambang dan musik Kromong nih. Nah, berasal dari mana itu? Artinya kapan ini musik ini dimainkan pertama kali dimainkan? Berasal dari Tionghoa. Tionghoa. Iya. Ya, terus dipimpin oleh kapiten Cina yang bernama siapa? Ni Hong Kong. ya. Pada tahun 1736 sampai 1740-an. Pernah dimainkan pertama kali dimainkan oleh kapiten dari Tiongkok ya. Iya. Yaitu di tahun 1736 berarti dikit lagi buka puasa tuh ya. Yeah. Pas kita mainkan di sini 17 juga ya. Iya 1736 mudah-mudahan ini ya. Oke. Nah, musik Gambang Kromong awalnya kan ini sama ini doang. Kemudian kenapa bisa menjadi banyak instrumen musiknya nih? Ada gong juga, ada gendang juga, ada kong ayam. Kong ahyan. Dia berdiri 3 jenis. Iya, Oh, 3 jenis. Ya. Kong ahyan, sukong. Oh, ini 3 jenis. Iya. Kong ahyan, sukong, Sama tehyan. tehyan. Nah, bedanya bagaimana nih? Batoknya lebih besar. Yang lebih besar itu adalah Kalau kong ahyan batoknya agak kecil. wah gila ini pengetahuan buat gue nih, ini penting Agak banget. kecil. Yang ini yang sedang ya? Ini sedang. Ya sedang deh. Namanya kohyan. Kong ahyan. Kong ahyan. Kalau tehyan Kalau tehyan agak ngelau deh suaranya. suaranya agak Iya, lebih dari ukuran rendah. juga beda. Beda ukuran. Kalau tehyan, Kalau sukong, sukong. nah dia lebih besar bassnya. Oke, catat tuh buat kamu yang tahu musik Gambang Kromong tapi nggak tahu instrumennya apa aja. Terdiri dari musik Gambang, musik Kromong. Kromong. Gambang ini terdiri dari 18 bila, yaitu musik bernada pentatonis. Ya, dan ini Kromong ini bernada juga sama pentatonis juga Iya, ya. pentatonis. Sama. Tapi dia 10. 10. 10 kromong. Mohon maaf nih, saya jadi agak gini kalau kayak gitu. Oke, lalu kita lanjutkan lagi penjelasannya. Kita bicara lagi tentang musik Gambang Kromong. Jangan kemana-mana, tetap bersama gue dan teman-teman dari Koja, komunitas Oda-Oda Jakarta, karena kita akan balik lagi tetap bersama kami di Menunggu Beduk Negeri. Sabar, semua pasti ada. Jadi memang benar ternyata Gambang Kromong sudah mendunia ya. Kalau mau tahu beritanya cari aja banyak artikelnya kalau Gambang Kromong itu sudah mendunia ya. Iya. Kalau kita bacain terpanjang. Sampai Isa. Sampai Isa ya kan. Kita cuma menunggu beduk maghrib doang ya kan. Nah oke. Sebenarnya tuh ada berapa sih jumlah Gambang Kromong di seluruh Indonesia termasuk Bali juga menggunakan musik Gambang ya Kromong ya. Tapi beda. Cuma beda ya sama kita Betawi sama yang Betawi ini gitu. Nah ini berapa jumlah Gambang Kromong di seluruh Indonesia? Di Jakarta sekitar 20 sanggaran. 20 sanggar. Iya, Oke. Kurang lebih segitu. Oke, sanggar. Kalau yang membedakan Gambang Kromong, ini kan juga kalau nggak salah di Jawa juga ada ya. Ada. Karena ini juga kedongnya juga ada sama Kedongnya gitu juga kan. ada. Cuman ketika dimainkan kenapa nada jadi berbeda ya? Lagu-lagunya juga ya. Kalau ini kan lebih ting tang ting. Kalau Jawa nih ya. Iya. Ting tang ting 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 tang. Nah, coba kalau cowok Jawa. Gambang Kromong. Tadi Gambang Kromong Betawi, sekarang yang Jawa coba. Tuh 2 3, mainkan. Nah, itu Jawa nih. Sekarang kalau Bali. Iya. Oh, ada ininya, ada cacanya dia bikin kuatnya itu ya. Nah, ini Bali nih, itu nih. Nah. Wah, keren. Tepuk tangan dong. Gila, keren. Mereka bisa memainkan musik Gambang Kromong dengan berbagai gaya. Ya.
ada gaya Betawi, gaya Jawa, gaya Bali, dan ternyata mereka bisa mainkan. Keren. Hebat ya. Oke. Nah, ini kalau lagu-lagu umum bisa nggak kalian mainkan lagu-lagu yang pop gitu dengan nada seperti bisa. Serius? Aman. Coba jangan nyanyi lagu Dewa dah, ntar kita kena royalti. Pecah goceng. Pecah 1.000 pecah goceng. Lu ngambil itu banyak banget sama 1.000. Pecah 1.000 pecah goceng. Iya. Apa coba lagu umum yang bisa dimainkan, yang bisa kalian mainkan biasanya? Happy birthday, bisa nggak? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ayo. Oh, kok belum bisa aja sih lo? Happy birthday to you. Happy birthday. Happy enak ya, bermusik itu ternyata enak ya. Ternyata musik Gambang Kromong juga nggak kalah dengan musik-musik modern ya, musik-musik yang ada ya. Nah, bagaimana Gambang Kromong ini bisa mendapat perhatian dari anak-anak muda nih? Gimana anak-anak muda Betawi itu suka sama musik ini tuh? Sementara kan anak-anak zaman sekarang sukanya lebih, mohon maaf nih, pakai media sosial, sesuatu yang berbau modernisasi gitu kan. Yang kayak begini dianggap sama mereka ini sudah ketinggalan zaman. Tapi teman-teman tuh masih mau bermain ini. Nah, bagaimana supaya anak-anak muda itu suka untuk memainkan alat musik ini nih? Apa yang kalian lakukan? Bikin menariknya, kita masukin alat tradisional, modern. Seperti gitar. Drum, keyboard. Udah jadi bass, satu, itu bisa trompet, saxophone. Wow, keren ya. Sayang kita alatnya nggak ada sih ya. Kalau ada kita bisa akomodasikan ya. Iya. Oke, bisa main. Jadi itulah yang membuat mereka mau berkolaborasi karena menggabungkan alat musik tradisional dengan alat musik modern. Iya. Oke. Ya. Nah, biasanya kalau yang kalian bawakan lagu-lagunya lagu-lagu apa nih? Kalau Ada lagu klasik, Lagu lagu klasik. sayur. klasik tuh yang seperti apa? Klasik kayak seperti Centai Manis. Oh, kira klasik-klasik yang musik-musik kayak Mozart, Iya. Beethoven gitu. Di Gambang Kromong ada lagu klasiknya. Oh, saya Dia lagu dulunya gitu. Oh, lagu dulu. Coba. Siapa yang denger lagu dulu yang dimainkan oleh Gambang Kromong? Istanbul 2. Jangan sedih Bang Udo. Hah? Jangan sedih. Enggak deh, gua jadi kangen kelenong gua. Oke, kita berdoa sama-sama ya. Mudah-mudahan nih kita doa orang yang berpuasa nih. Kita bisa punya program bareng, kita bikin program ngelenong. Amin. Bisa tampil di TV, insya Allah ya. Doain ya, doain. Allah dengar kabul, insya Allah nggak lama lagi. Kita bisa punya program di TV, ngelenong bareng teman-teman dari Koja. Oke. Amin. Gue amin Allah, insya Allah. Gue udah nggak tau, gue kayaknya feel gue kesana gitu loh. Masuk Pak Eka. Gue ada dengan musik-musik ini, nada-nada ini, kayaknya gue pengen menghidupkan kembali ngelenong untuk ditonton oleh anak-anak muda zaman sekarang yang udah mendapatkan tayangan-tayangan, tontonan-tontonan yang menarik gitu kan dari budaya bangsa sendiri gitu. Oke, nah kita akan lanjutkan lagi nanti ya ngobrol-ngobrolnya nih, masih banyak banget yang harus kita bahas nih tentang musik Gambang Kromong. Nah, bagaimana kalau kita pengen belajar, apakah bisa nih teman-teman Koja menerima anak-anak baru nih, terutama sanggar-sanggarnya, dan bagaimana cara mereka untuk bisa bergabung bersama kalian. Kita akan bahas nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Menunggu Bedog Maghrib. Sabar, semua pasti ada Waktunya.
bayangkan gua ada di panggung lenong ya. Ditonton sama orang-orang. Kemudian diketawain itu sebuah kepuasan batin yang kita dapatkan ya. Selain ini. Iya. Oke. Ini kan bisa dikatakan kalian harus bersaing dengan sesuatu yang banyak di luar sana ya kan, karena sekarang era modernisasi, era digital, era media sosial, semuanya berbau dengan yang namanya metaverse, benar ya? Metamorfosis. Itu mah lu berubah dari tumbuhan jadi orang. Metamorfosis. Nah ini kayak anak-anak sekarang tuh sukanya sama lagu-lagu barat, ya kan, sukanya sama musik-musik yang kekinian, tok-tok itu. Nah, apakah kalian juga mempromokan melalui media sosial seperti ke akun tok-tok itu atau ke platform-platform musik yang lain? Pernah nggak melakukan ini untuk gabung-gabung? Pernah. Khususnya kapan atau pada saat apa tuh? Perform, pada saat tampil atau apa? Saat tampil, latihan. Karena juga kan lagu-lagu yang modern-modern zaman sekarang kita bikin gambang kromong nih. Oh iya? Iya. Kita masukin gambang kromong. Oh iya? Contohnya lagu apa? Contohnya lagu-lagu yang lagi viral-viral sekarang nih. Pecah goceng itu. Pecah goceng. Pecah goceng. Ini sih bukan pecah gocek, pecah semua ini. Iya. Oke. Nah, dalam memainkan alat musik ini butuh berapa lama untuk bisa menguasai? Minimal bisa deh, jangan jago. Untuk satu alat musiknya. Untuk alat musik ini, terutama nih gambang nih, berapa lama untuk bisa menguasai alat musik ini? Waktu belajar pertama kali, siapa nama kamu? Iwan. Pertama kali Iwan belajar nih. Berapa lama Wan belajar ini Wan? Sekitar 5 bulan. 5 bulan Wan? Iya. Dan itu belajar tiap hari? Belajar. Dan itu tiap hari belajarnya? Enggak tiap hari juga, paling seminggu sekali? Awalnya dari pelatihan Senian. Oh, emang Iwan suka seni juga ya? Iya. Dan ini Iwan membutuhkan waktu 5 bulan untuk bisa menguasai alat musik ini? Oke. 5 bulan. Kalau gendang? Gendang paling lebih dari ini ya. Iya, ini karena perlu kalian karena ini nih. Harus nggak boleh tempo balance. nggak benar, harus konstan ya. Temponya saat memberikan tempo tuh kalau melenceng sedikit itu juga daripada kita melenceng semua. Benar tempo ya, tempo bayar, tempo kan. Asal jangan jatuh tempo. Paling bising dong. Yang motor dulu. Nah kalau ini berapa lama nih? Nah itu lebih susah, lebih sulit. Lama nih. Udah lama ya? Lebih sulit. Sering nggak waktu digesek nggak bunyi? Sering. Bunyinya apa waktu digesek? Berhenti aja gitu. Licin. Licin? Ininya habis nih songkanya. Bukan nggak bunyi Bang Bedu. Keset. Gimana ya Pak? Coba. Keset. Nah. Makanya pakai oli, jangan pakai daun sirih. Kalau pakai daun sirih jadi keset. Nah, kalau ini berapa lama? Ini juga susah nih kayaknya. Prosesnya lebih lama dari gambar. Karena ada Iya, belum ujung-ujungin beginiannya ya. Gini. Ini lebih lama. Kenapa kamu bisa berani mengatakan ini lebih lama nih? Karena dia penempatannya tuh Nggak sesuai ya. Urutan. Iya. Oh, jadi Ada do di sini, re di sini, ini sol, ini la, ini mi. siapa yang nempatin begini nih? Siapa dia? Masih jadi pertanyaan. Masih jadi pertanyaan. Itu dari suaranya begitu. Kok Kenapa udah acak-acak gitu ya? Kenapa nggak urutan gitu? Kenapa jadi? Nah, Tapi kalau diurut lucu. Jadi gimana urut? Coba tangannya jadi gimana kalau diurut? Tuh. gini. Jadi betul si penciptanya menaruh di tempat yang berantakan ya, supaya ketika bermain tuh. Jangan sampai joget. Iya, kalau berurutan gini. Ini jika cek sih, ini sih paling gampang, seminggu juga bisa. Nah, nih. ini tempo Bang Budu. Tempo sama tempo juga ya. Tempo juga itu. Tang. Dan dia selingin tepak. Kan dia musiknya gini, boleh pinjam nggak? Dia tuh mainnya kan gini kan. Dulu tapi bener loh, dulu gua waktu di kampus untuk bisa dapat kepercayaan pemegang alat musik ini aja. Ini gua butuh
latihan sampai setengah tahun. Iya benar. Iya, benar. Untuk bisa dipercaya pegang. Iya, benar. Bisa dipercaya aja, coba main deh. Gue cek-cek aja ya. Coba. 1, 2, 3, 4. Ya gitu kan, bener nggak Bang? Salah. Ya, salah. Salah bener. Karena dia harus sering tepat. Harus sering tepat. Harus sering tepak. Iya. Maksudnya sering tepak tuh? Diseling sama tepat pukulannya itu. Pukulan Ya, gitu. tepak tuh apa sih? Oh, ces itunya. Dia harus sini nih. Oh, coba. Ternyata susah ya. Oke. Coba. Ada yang gampang Bang Bedu. Apa? Jadi penonton. Ya. Enak banget dia ngomong, woi dong gitu. Oh, jadi harus dikering tepak. Ketukannya tadi salah ketukannya gue. Salah. Salah. Oh, harusnya gimana coba ketukannya? Siapa mau lihat? Oh, oke. Dia ada di tengah-tengah, dia ada di tengah-tengah. Ya, saya Cik, salah, cek, oke. cepak, gitu. Oke, kamu hebat, luar biasa. Dan menurut saya yang paling gampang nih, lo ya. Nah, dia harus apa tendang. Dipukulin terus sampai benjol tuh. Udah posisi yang ngumpet di belakang. Iya kan? Kadang-kadang pukul apa enggak dipukul. Nah, iya. Gini. Dia aman kalau ada bass, Bang Udo. Aman. Oh iya, jadi bass ya. Ada bass. Iya. Wah, ini dia ternyata menarik banget ya bermain musik gambang kromong tuh. Saya juga kalau ada kesempatan untuk bisa berlatih dan belajar memainkan musik gambang kromong ini saya pasti sangat senang sekali. Dan inilah, cobalah kalian mainkan sesuatu yang nggak semua orang mampu memainkan. Ini sedikit lah, yang bisa memainkan alat musik ini sedikit. Kalau gitar, drum itu banyak banget. Ini kita bisa adu, siapa aja yang bisa bermain alat musik ini nggak banyak. Inilah yang menjadi keistimewaan kalian kalau kalian bisa menguasai alat musik yang memang nggak banyak orang yang bisa. Top buat kalian semua, tepuk tangan dong. Oke. Gambang kromong, ada pesan buat anak muda yang mau belajar melestarikan budaya seni tradisional, apa yang ingin kalian sampaikan kepada mereka semua? Datang ke Koja. Iya, apa? Kita udah datang ngapain? Harus datang dong, deh. Dia mau latihan. Datang ke Koja. Oke, ada nggak kalimat-kalimat atau kata-kata yang bisa memotivasi anak muda untuk bisa duduk di sini seperti kalian? Apa kira-kira? Ikuti zamanmu, jangan tinggalkan budayamu. Woi! Bang, siapa yang namanya Bang? Umay. Bang Umay. Ujungnya somai. Umay. Oke, ada lagi nggak? Masing-masing kalian mau nyampaikan pesan? Yang penting alat tradisional jangan sampai punah aja. Ya. Jangan sampai punah kesenian tradisional. Oke, kamu. Kalau saya maju terus nih buat tradisional. Maju terus buat kesenian tradisional, jangan sampai Punah. punah. Oke. Kembangin terus dan lestarikan terus. Kalau kembangin meninggal. Kembangin, mandiin, Iya, kubur. Kembangan terus. Kesenian tradisional. Iya. Kamu. Bangkit dan maju. Bangkit dan maju. Pukul dulu baru ngomong. 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 Kalau buat saya ini kita maju bareng-bareng untuk kembangin dan majukan kesenian. Iya. Oke. Terima kasih teman-teman. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih teman-teman dari Koja untuk memainkan musik gambang kromongnya. Ya, kita sama-sama saling mensupport, saling mendukung. Yang buat kalian yang menyaksikan program ini, yuk dukung anak-anak muda kita nih untuk melestarikan budaya musik tradisional gambang kromong, karena gambang kromong sebenarnya itu sudah mendunia. Oke, terima kasih sudah hadir di Menunggu Berdoa ke Maghrib. Sukses buat kalian semua, sukses buat gambang kromongnya, dan sukses buat Kojanya. Kita ketemu lagi ya di mudah-mudahan di kesempatan mendatang seperti yang kita doakan sama-sama tadi, kita bisa tampil dalam sebuah program televisi yang sudah lama kita. Oke, terima kasih telah menyaksikan Menunggu Berdoa Maghrib. Sabar, semua pasti ada Waktunya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
you very much.